Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh mubarak ini guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah dengan meninggalkan segala aktivitas urusan keduniaan kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, apabila kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara nikmat Allah yang sangat tinggi nilainya yang kita pakai setiap hari adalah nikmat umur. Nikmat umur ini tidak bisa diukur dengan harta, dengan uang, dengan emas yang bertumpuk-tumpuk. Kalau mau dibandingkan umur nenek moyang kita dengan umur kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umur kita jauh lebih tinggi nilainya daripada mereka. Walaupun usia mereka sangat panjang, sampai ratusan atau ribuan, seperti Nabi Nuh alaihissalam, yaitu 1000 kurang 50 tahun. Sementara umur kita, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu yajuzu dzalik. Artinya umur umatku ini rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Dan selain itu tidak begitu banyak. Kalau kita lihat umur kita ini walaupun sangat pendek dan singkat, tetapi amal yang kita lakukan pada umur kita ini itu dilipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Artinya barang siapa yang mendatangkan
kebaikan, satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan balasannya atau pahalanya 10 kali lipat. Dan barang siapa yang mendatangkan satu keburukan, maka tidak akan digandakan kecuali setimpal, dan mereka tidak akan dianiaya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran itu sudah sama satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu 10 pahalanya. Sebagaimana di dalam sabda Nabi yang mengatakan, "Man qara'a min kitabillah harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan. Pahalanya 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bahkan amal kita bisa dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan bisa sampai tidak ada batasnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, itu pahalanya tidak terputus-putusnya. Bahkan terus-menerus adalah pahala bagi mereka. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi apabila kita melakukan satu dosa, maka tidak akan dibalas kecuali setimpal. Bahkan bisa dihapus dosa itu dengan berupa kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyatal hasanata tamhuha." Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dan di mana saja kamu berada. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka mari kita gunakan umur kita yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan bersyukur kepadanya, yaitu melakukan pengabdian kepadanya dengan beribadah yang setulus-tulusnya dan dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Karena memang tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi melakukan ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Artinya mereka tidak diseru beribadah kepada Allah kecuali ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan ibadah yang benar, yang lurus. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap umur kita bertambah, setiap hari, setiap pekan, bulan dan tahun, maka kita akan lebih dekat kepada yang namanya ajal. Dan juga dekat kepada yang namanya kuburan. Kenapa? Karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Walikulli ummatin ajalun. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiluna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhilun."
Artinya setiap umat itu, ya, apabila datang ajalnya, la yastakhiluna sa'atan, tidak akan mampu mengundurkannya walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak akan mampu untuk juga memajukannya walaupun sesaat. Maka dengan menggunakan umur ini, maka jadilah kita orang yang terbaik bila umur ini kita gunakan dengan kebaikan. Sebaliknya, bila umur kita ini gunakan dengan keburukan, maka kita akan dicap oleh Rasulullah orang yang terburuk. Sebagaimana dalam sabdanya dikatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Artinya, sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia itu adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu umur kita ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan sebelum kita menempuh akhirat, kita akan masuk dari alam kubur dan di situ akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tidak mampu lagi untuk berdusta karena mulut pada waktu itu tertutup. Yang berbicara adalah amalnya melalui kedua tangannya, dan yang menjadi saksi adalah kedua kakinya di mana dia berada di atas bumi ini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan yang berbicara adalah kedua tangan mereka, dan yang menjadi saksi adalah kedua kaki mereka. Maka di dalam kuburan itu kita tidak bisa lagi berbohong karena mulut kita tertutup. Maka yang berbicara adalah amal kita melalui tangan-tangan kita, dan yang menjadi saksi adalah kedua kaki kita di mana kita berpijak di atas bumi ini. Dan ada 4 yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat sebelum kaki ini melangkah. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqahu wa min jismihi fima ablah. Artinya, sebelum kaki ini melangkah, maka akan dimintai pertanggungjawaban anak cucu Adam itu 4 hal. Yang pertama adalah umurnya, untuk apa ia habiskan. Maka jangan kita habiskan umur ini hanya untuk bersenang-senang tanpa mau beramal dengan amal kebaikan. Karena yang akan menemani kita di kuburan hanyalah amal kebaikan. Adapun harta dan keluarga kita tidak akan menemani kita di alam kubur. Yang kedua adalah ilmu. Untuk apa kita amalkan? Karena banyak orang yang berilmu tetapi dia amalkan hanya untuk dunianya semata, tidak ada untuk akhiratnya. Dan yang ketiga adalah hartanya. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan yang keempat adalah tubuhnya. Untuk apa ia gunakan. Karena di dalam tubuh ini ada hati untuk merasa, ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar. Maka orang yang tidak gunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak menggunakan matanya untuk melihat kebaikan, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar kebenaran, maka itu akan mengisi api neraka.
karena mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah, lebih sesat dari binatang ternak, karena mereka lalai. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafhamuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah dalam Quran, kami akan isi neraka ini dengan penuh, yaitu dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah, punya mata tapi tidak mau melihat kebaikan, dan punya telinga tapi tidak mau mendengar kebenaran. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak tersebut. Karena itu, gunakanlah hati kita ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, dan gunakan mata kita untuk melihat kebaikan, dan gunakan telinga kita untuk mendengar kebenaran. Maka itu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama, sihhataka qabla sakamika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa faragaka qabla suglika, waktu sibukmu sebelum datang, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa sababika qabla haramika, dan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wa ginaka qabla fakrika, gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Wa hayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Mari kita gunakan kesempatan serta kesehatan kita untuk beramal kebajikan, karena ada 2 yang banyak dilupakan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mari kita gunakan kedua nikmat ini untuk memperbanyak kebaikan dengan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan dengan setulus-tulusnya. Mudah-mudahan kita bisa diterima amal kita, diampuni dosa kita, dan diberi kita kebaikan dunia dan akhirat, dan dijauhkan kita dari siksa api neraka. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jaddina wa jaddatina wa li asatizatina wa liwalidihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.